Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ridwan Hanafi di channelnya Anak Muda. Ini ada topik yang agak sedikit menarik. Saya akan tayangkan cuplikan singkat video diskusi Kompas TV bersama dengan mantan Wakil Menteri SDM Pak Archandra Thakar. Mari kita pikirkan kalau ujungnya itu adalah menjadikan bumi yang lebih sehat, ya, lingkungan yang lebih bersih, maka harus ada strategi transisi. Sebelum ya kita masuk ke fase di mana energi terbarukan porsinya jauh lebih besar. Ini ada energi fosil, energi terbarukan, ini masa transisi. Masa transisi ini yang perlu kita sepakati dan kita cermati. Tidak boleh gegabah dan tidak boleh, kalau bahasa saya mohon maaf, tidak boleh genit. Kita harus memikirkan di tengah ini jangan sampai nanti sewaktu kita butuh energi, energinya tidak tersedia, gimana ini? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya Eropa, ya. Apakah penyebabnya tunggal terjadinya krisis di Eropa? Tidak tunggal penyebabnya. Ada satu kalimat yang menggelitik yang diucapkan oleh Pak Archandra Thakar adalah jangan genit. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan Pak Archandra soal kalimat yang diutarakan itu. Tapi sebelum kita tafsirkan ke sana, kita lihat dulu di Kamus Bahasa Indonesia apa artinya kalimat genit itu. Oke, mungkin teman-teman silahkan saja membrowsing untuk kata kalimat jangan genit itu tadi, silahkan. Tetapi di sini saya akan paparkan apa maksud dari kalimat jangan genit itu. Kamus Bahasa Indonesia, arti kalimat genit adalah jangan bergaya-gaya, banyak tingkah. Dua arti lain dari kalimat genit itu, tentu kita bisa memahami apa maksud dan pikiran yang disampaikan oleh Pak Archandra Thakar. Sesungguhnya kalau tafsiran saya secara pribadi bahwa yang disampaikan oleh mantan Wamen SDM tersebut adalah kesimpulannya pejabat-pejabat kita yang saat ini di Kementerian SDM tidak memahami apapun kebijakan yang mereka sendiri putuskan. Mungkin itu pandangan saya, arti yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh Pak mantan Wamen kita, Pak Archandra Thakar. Teman-teman, soal kedaulatan energi ini semakin menarik untuk kita bahas. Ya, semua para tokoh-tokoh sudah mulai angkat bicara soal isu energi nasional kita. Kenapa itu saya mengajak teman-teman untuk membahas soal isu-isu energi? Karena energi saat ini di negara manapun, negara maju, negara berkembang, negara miskin manapun, seluruh dunia, jantung utama perekonomian sebuah negara saat ini adalah energi. Energi adalah kunci utama kedaulatan sebuah bangsa dan kehormatan sebuah negara. Maka teman-teman, kembali lagi, saya tidak ada henti-hentinya selalu menyampaikan informasi-informasi terkait dengan isu soal energi kita saat ini. Saya tidak lagi masuk pada substansi masalah karena konten sebelumnya saya sudah banyak menyampaikan itu. Secara teknis, mungkin silahkan kalian nonton Pak Archandra dengan teman-teman kita di Kompas TV. Dan lagi saya akan merekomendasikan dialog Pak Dahlan Iskan di channelnya TV One. Silahkan. Ya, agak-agak repot, ngeri-ngeri sedap juga kalau krisis energinya ini kemudian terjadi, karena kalau mau transisi ternyata berbiaya mahal gitu ya Mas Komedi ya. Tapi tadi sudah terikat agreement. Memang kalau sama agreement ini gampang-gampang susah ternyata.
Iya, saya kira teman-teman di parlemen, kita semua sebagai publik juga harus bijak ya, Mbak Brigita. Jadi seperti tadi Pak Dahlan sampaikan, kalau di dalam konsep ekonomi lingkungan itu ada yang namanya kurva Kuznets, Mbak. Oke. Kurva Kuznets itu menghubungkan antara kerusakan lingkungan dengan pendapatan per kapita suatu negara. Jadi suatu negara itu di dalam teori ekonomi pasti akan merusak lingkungan terlebih dahulu, akan linear dengan pendapatan per kapita atau kesejahteraan mereka meningkat. Setelah meningkat di titik tertentu, ketika mereka sudah peak emisi, mereka akan sadar lingkungan akan turun. Nah, rata-rata di negara-negara Eropa itu mereka menjadi peak emisi itu setelah pendapatan per kapitanya 40.000 US dollar per kapita. Nah, Amerika hari ini pendapatan per kapitanya 63.000 US dollar per kapita. Bauran energinya di tahun 2020 EBT-nya mereka baru 12%. Kita pendapatan per kapita baru 3.500. Mereka 63.000, kita 6.000, baru 3.000, dan kita pingin 23%, mereka baru 12%. Nah, ini kita yang saya kira perlu lebih bijak melihat apakah kita sudah, kalau orang Jawa itu tepak awak atau belum begitu. Ini wow banget loh Pak perbandingannya Pak Dahlan. Ya memang. Memang saya juga tidak tahu kenapa berani sekali kita memperjanjikan itu, dan bagaimana roadmap untuk mencapainya. Saya tidak melihat sama sekali bagaimana cara mencapainya. Saya nggak melihat sama sekali. Saya udah mikir yang paling ekstrim adalah yang disebut power wheeling. Itu begini. Jadi PLN harus merelakan transmisinya ini dipakai oleh publik. Jadi misalnya begini, banyak pabrik yang keperluan listriknya sedikit tapi atapnya luar biasa luas. Banyak pabrik yang keperluan listriknya besar, atapnya tidak banyak. Nah, ini pabrik-pabrik yang punya atap luas-luas ini pasang solar cell semua, tetapi yang memakai adalah pabrik lain yang pemakaian listriknya banyak tapi atapnya sedikit. Nah, lewat mana? Kan harus lewat transmisinya PLN. Jadi transmisinya PLN itu dipakai semacam jalan tol milik umum begitu. Nanti PLN narik biaya tol fee-nya begitu. Nah, tapi itu apakah PLN setuju? Itu akan bencana bagi PLN. Tetapi saya tidak melihat cara lain untuk mencapai itu. Cuman kan kita punya produksi batu bara ini kan banyak banget sebenarnya Pak. Dan ini kan masih bisa kita manfaatkan karena Inggris aja balik lagi. Dan paling tidak bisa bantu APBN lah Pak. Benar nggak sih Pak Dahlan? Kalau saya memang Indonesia ini kan punya batu bara yang bagus, murah, banyak. Nah, kenapa batu bara ini tadi seperti beliau sampaikan tidak diabdikan untuk kepentingan pembangunan ekonomi di tahap-tahap awal? Kelak 10 tahun lagi setelah kita habis-habisan menggunakan batu bara, kita komit yang lebih tinggi lagi dari sekarang gitu. Tapi untuk sementara ini, ayolah kita punya energi yang murah supaya pabrik-pabrik bisa dapat listrik murah, kemudian industri-industri ini bersemangat untuk bangkit, kemudian kita jadi negara yang industrinya bagus. Nah, setelah itu nanti kita komit bauran itu lebih bagus gitu. Kan kalian akses semua informasi-informasi terkait dengan soal kedaulatan energi kita, sehingga kita tidak ketinggalan dan jangan sampai kemudian menjadi korban dari sebuah kebijakan orang-orang genit. Menginformasikan kepada teman-teman, kami Laskar Rakyat Jokowi tidak akan diam mengawal program-program yang berkaitan dengan isu kedaulatan energi. Teman-teman semua turun melakukan aksi-aksi di depan Kementerian SDM. Walaupun banyak dalam perjalanan aksi itu selalu ada upaya-upaya untuk mensabotase. Tapi namanya perjuangan, hal-hal seperti itu ya kita anggap hal biasa. Oke teman-teman, sekian konten kita kali ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan program vaksinasi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngopi dulu. Kami Laskar Rakyat Jokowi sebagai mantan tenaga Jokowi sangat respect dan konsisten mengikuti program strategis daripada Jokowi dan kawan-kawan.
2021 menyikapi implementasi RPTUL PLN 2021 sampai dengan 2030 yang dilaksanakan selasa 5 Oktober 2021 di dalam sambutan yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM bahwa pembangunan PLTU yang baru tidak lagi menjadi opsi kecuali yang saat ini sudah menjadi COVID atau tahap konstruksi kawan-kawan. Dan dilaksanakan langsung oleh PLN sebagai pengguna infrastruktur LNG sehingga tinggi dari risiko ekonomi biaya tinggi yang akan menaikkan TPP listrik kawan-kawan. Sehubungan dengan penerapan persyaratan umum instalasi listrik perlu program penegakan aturan baik untuk instalasi listrik baru maupun yang lama kawan-kawan.